Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Zabila dengan NIM 25029014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang landasan pendidikan dan penerapan masing-masing landasan dalam pendidikan. Sebelum masuk ke materi pembahasan, terlebih dahulu kita akan mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Di sini, pendidikan merupakan proses transformasi nilai dan ilmu pengetahuan yang tidak terjadi secara acak, melainkan memerlukan landasan yang kokoh agar memiliki arah, tujuan, dan makna yang jelas. Tanpa adanya landasan yang kuat, pendidikan berisiko kehilangan orientasi, tidak relevan dengan kebutuhan zaman, atau bahkan bertentangan dengan hakikat manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai perspektif yang saling melengkapi, mulai dari nilai spiritual, interaksi sosial, warisan budaya, aturan hukum, hingga perkembangan psikologi peserta didik untuk merumuskan sistem pendidikan yang holistik. Baik, materi yang pertama itu ada landasan pendidikan. Di sini ada beberapa landasan pendidikan. Yang pertama itu ada landasan religius. Landasan religius menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai fondasi utama dalam setiap proses pendidikan. Karena pendidikan pada hakikatnya adalah upaya memanusiakan manusia yang memiliki dimensi spiritual. Tujuan akhir pendidikan bukan sekadar pencapaian kompetisi akademik, melainkan pembentukan karakter yang berakhlak mulia dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai agama menjadi kompas moral yang membimbing peserta didik dalam membedakan benar dan salah, serta menjadi sumber motivasi untuk berbuat kebaikan bagi sesama dan lingkungan. Sehingga pendidikan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua itu ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini menekankan bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Pendidikan di sini dirancang untuk mempersiapkan individu agar mampu berinteraksi, beradaptasi, dan berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat, serta memahami struktur sosial, norma, dan nilai yang berlaku di lingkungannya. Dengan demikian, proses belajar mengajar tidak hanya berfokus pada individu saja, tetapi juga pada pembentukan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam masyarakat yang majemuk. Yang selanjutnya, yang ketiga itu ada landasan kultural. Landasan kultural ini mengakui bahwa pendidikan harus berakar pada budaya dan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh suatu bangsa atau komunitas sebagai upaya pelestarian identitas dan warisan leluhur. Pendidikan berfungsi sebagai media transmisi budaya dari generasi tua ke generasi muda, sekaligus menjadi filter untuk menyaring pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Melalui landasan kultural ini, peserta didik diajarkan untuk menghargai keanekaragaman budaya, melestarikan seni dan tradisi lokal, serta membangun sikap bangga terhadap identitas kultural mereka di tengah arus globalisasi pada saat ini. Yang selanjutnya, yang keempat, itu ada landasan hukum. Landasan hukum memberikan kerangka aturan formal yang mengikat dan mengatur penyelenggaraan pendidikan agar berjalan tertib, adil, dan sesuai dengan hak asasi manusia. Landasan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, serta menetapkan standar kompetensi, kurikulum, dan hak serta kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan.
Selanjutnya, itu keberadaan landasan hukum ini memastikan bahwa pendidikan tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan menjamin kualitas serta akuntabilitas lembaga pendidikan di mata masyarakat dan negara. Dan yang terakhir itu, yang kelima ada landasan psikologis. Landasan psikologis berfokus pada pemahaman tentang hakikat manusia. Landasan ini mempelajari teori belajar, motivasi, bakat, minat, dan perbedaan individual agar metode pengajaran yang digunakan efektif dan tidak membebani psikis siswa. Dengan memahami aspek psikologis, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendukung kesehatan mental, serta membantu peserta didik mencapai potensi optimal mereka secara utuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penerapan masing-masing landasan dalam pendidikan. Yang pertama, penerapan landasan religius dalam pendidikan. Ini dapat terlihat melalui integrasi nilai-nilai agama dan kurikulum seperti mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, serta pelaksanaan ibadah rutin di sekolah. Selain itu, penerapannya juga mencakup pembiasaan perilaku baik seperti berdoa sebelum belajar, menghormati guru, dan kejujuran dalam ujian, yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas spiritual yang kuat. Yang kedua, yaitu penerapan landasan sosiologis dalam pendidikan. Ini dapat diwujudkan melalui kegiatan pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial seperti kerja kelompok, eh, diskusi kelas, dan proyek sosial yang melibatkan siswa bekerja sama dengan teman sebaya. Sekolah juga menerapkan program seperti bakti sosial, magang di masyarakat, atau pembelajaran berbasis isu sosial terkini, agar siswa memahami realitas kehidupan bermasyarakat dan mampu menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan yang kolaboratif. Yang selanjutnya, yang ketiga itu ada penerapan landasan kultural dalam pendidikan. Dilakukan dengan memasukkan muatan lokal dalam kurikulum seperti pembelajaran bahasa daerah, seni tradisional, dan sejarah lokal, serta merayakan hari-hari besar keagamaan dan budaya nasional. Guru juga mendorong siswa untuk melestarikan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari dan menghargai perbedaan budaya antar teman, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang inklusif dan menghormati identitas budaya masing-masing. Yang keempat yaitu penerapan landasan hukum dalam pendidikan. Ini tercermin dalam kepatuhan sekolah terhadap standar nasional pendidikan, sertifikasi guru, serta pelindungan hak siswa dan guru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekolah menerapkan tata tertib yang jelas, mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, serta transparansi dalam pengelolaan dana dan administrasi, sehingga seluruh proses pendidikan berjalan legal, tertib, dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dan yang terakhir itu ada penerapan landasan psikologis dalam pendidikan. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan metode pembelajaran yang variatif dan sesuai dengan gaya belajar siswa, serta penyediaan layanan bimbingan dan konseling untuk menangani masalah psikologis siswa. Guru menerapkan pendekatan diferensiasi dalam mengajar untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan dan minat siswa, serta menciptakan suasana kelas yang suportif, sehingga ini dapat mengurangi kecemasan belajar dan memotivasi siswa agar berkembang secara optimal sesuai tahap perkembangannya.
Dan terakhir, kita masuk ke kesimpulan dari materi pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang landasan pendidikan dan penerapan landasan masing-masing landasan dalam pendidikan. Baik, yang pertama itu yaitu pendidikan yang berkualitas tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya landasan yang kuat dan terintegrasi. Karena kelima landasan yaitu landasan religius, sosiologis, kultural, hukum, dan psikologis saling melengkapi untuk memastikan proses pendidikan tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter moral, kesadaran sosial, identitas budaya, kepatuhan hukum, serta kematangan emosional. Yang selanjutnya, penerapan masing-masing landasan dalam praktik pembelajaran menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang holistik dan relevan dengan kebutuhan zaman, di mana integrasi fondasi-fondasi ini secara konsisten akan menjadikan pendidikan sebagai sarana transformasi manusia yang utuh, bermartabat, dan siap berkontribusi bagi kemajuan masyarakat serta bangsa. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai landasan pendidikan dan penerapan masing-masing landasan dalam pendidikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.